Puji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin saudaraku. Ya, kita datang untuk mencari Dia, untuk berjumpa dengan Dia, saudara. Ya, dalam setiap pertemuan ibadah kita, Tuhan berkata apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia apa? Hadir di tengah-tengah mereka. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, katakan amin. Wah, amin. Semangat dalam Tuhan, amin. Ya. Datang kepada Tuhan, saudara, tidak bisa dengan hati yang biasa-biasa. Saudara harus membara, menyala-nyala, menggebu-gebu, berkobar-kobar kepada Tuhan. Itulah kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan yang suam-suam kuku, kata firman Tuhan, dimuntahkan, enggak laku di hadapan Tuhan. Ya, kehidupan kekristenan juga berbicara sebuah kehidupan yang berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan, saudara. Kehidupan kekristenan berbicara sebuah kehidupan yang melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Itulah kehidupan kekristenan, saudaraku yang terkasih. Jadi dalam pelayanan kita, perhatikan baik-baik saudaraku bahwa kita didorong terus menerus untuk kita semua menghidupi kebenaran firman Tuhan. Untuk semua kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita di dunia ini, saudara, hanya sementara. Dan kita sedang terhubung dalam kehidupan kekekalan, saudaraku. Itu harus diingat. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Siap menerima firman Tuhan, amin. Judul firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan kepada kita, bekerja untuk tuayan. Katakan sama-sama, bekerja untuk tuayan. 1, 2, 3, bekerja untuk tuayan. Amin, saudara. Kita membaca Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Sekali lagi saya di depan, saudara, ya. Lepaskan masker saya karena kita juga jauh dan biasanya agak sesak napas saya suruh kalau pakai itu. Ya. Bukan mengabaikan protokol kesehatan, ya. Jadi tetap kita dalam protokol kesehatan. Semua saudara pakai masker kan? Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya, paling tidak pakai masker kan menghilangkan sedikit ada aroma gitu. Semua sudah mandi di sini, amin. Coba lihat kiri kanan, bro, udah mandi nggak, bro? Udah. Aman semuanya, aman ya? Amin. Ya, jangan tegang saudaraku, amin saudara, ya. Semuanya bersuka cita, amin. Ya, baik, kita membaca Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38, yang siap katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudara, menjadi manusia, maka dia berkeliling ke semua kota dan desa di mana dia ada, saudaraku. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga, dia mengajar mereka, saudara, dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, pada saat dia di dunia. Kenapa, saudara? Karena dia
dia harus menyampaikan sebuah berita keselamatan, sebuah berita tentang kerajaan sorga, bahwa manusia ini harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Manusia ini saudara sudah hidup di dalam dosa, kenajisan dan pemberontakan, dan akibatnya adalah kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal dalam neraka itu saudaraku. Itulah sebabnya begitu penting Tuhan datang ke dunia ini untuk menjadi korban sebagai anak domba tebusan itu saudara, untuk menebus kehidupan manusia ini saudaraku. Dan itulah yang dia kerjakan. Dan sekali lagi kita mau beritahu bahwa detak jantung Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Karena sekali mereka tidak diselamatkan, tidak menerima Yesus dalam hidupnya, maka kebinasaan yang kekal sudah menanti mereka. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kematian yang tragis dalam kehidupan manusia adalah sebuah kematian di luar Yesus. Tragis. Kita sudah belajar minggu lalu saudara bahwa lautan api menanti orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi firman Tuhan berkata, memperlihatkan kepada kita saudaraku, ayat berapa saudara? Ayat 37 atau 36, perhatikan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Oleh apa saudara? Oleh belas kasihan. Katakan sama-sama apa? Belas kasihan. Sekali lagi apa? Belas kasihan. Ada belas kasihan Tuhan dalam kehidupan manusia ini. Kenapa? Karena mereka lelah, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, tahu saudara, domba yang tidak bergembala, dia liar, bergintah kemana saja karena tidak ada yang menggembalakan saudara. Ya, nah perhatikan, domba-domba yang tidak bergembala itu, ayat 37 Tuhan berbicara kepada kita. 37, coba perhatikan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi apa? Pekerjanya sedikit. Ada begitu banyak tuaian saudara dan siap untuk dituai, tetapi sedikit sekali orang yang meresponi untuk bekerja, mengambil tuaian itu, menuai tuaian itu saudara. Jadi yang jadi masalah saya mau tanya kepada kita, tuaiannya atau pekerjanya? Siapa saudara? Pekerjanya saudara. Betul? Saudaraku. Jadi sangat dibutuhkan pekerja-pekerja. Artinya apa saudara? Orang yang bekerja di ladang Tuhan. Orang yang bekerja dalam kerajaan sorga saudara. Untuk menuai jiwa-jiwa itu bagi Tuhan. Itulah yang dibutuhkan hari-hari ini. Ayat 38 berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan Yesus berbicara kepada kita bahwa dibutuhkan pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu saudara. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu saudara? Siapa? Pekerja-pekerja untuk tuaian itu adalah saudara dan saya. Amin saudara. Gereja dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Gereja dipanggil bukan hanya untuk saudara sebuah berkat dan berkat saja. Itu saya mendapatkan begini saudara. Aduh, bicara berkat itu gak usah dipusingkanlah saudara. Amin saudara. Saya beritahu firman Tuhan sudah memperlihatkan begini saudara. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu katanya, dan melakukan segala perintahnya dengan setia untuk kau lakukan, maka segala berkat itu akan datang kepadamu. Amin saudara. Mendatangi, ngekor, datang ikut. Itu firman Tuhan ya dan amin saudara. Dalam perjanjian baru setelah penebusan di dalam Kristus, kehidupan kita lebih ditekankan kepada sebuah kehidupan yang mengejar pribadi Tuhan. Bukan mengejar berkat. Kehidupan
Kehidupan kita lebih ditekankan bagaimana kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita mengejar sebuah keserupaan dengan Kristus. Bertumbuh dalam sebuah kedewasaan Kristus. Saudara, itulah kekristenan dalam penebusan Kristus. Jadi saudaraku, gereja dipanggil untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa. Tuaian memang banyak kata firman Tuhan, tapi pekerjanya sedikit. Dan Tuhan berfirman kepada gerejanya, kepada murid-muridnya saudara, waktu dia mau terangkat. Apa katanya saudara? Matius 28, pergilah. Apa? Jadikan semua bangsa muridku. Itulah perintah Tuhan. Kepada orang-orang yang sudah dia tebus. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, amin? Amin saudara? Nah di pundak kita ada sebuah tanggung jawab. Bahwa kita harus membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Keluarga kita, rumah tangga kita, bawa beribadah kepada Tuhan, Pak, Ibu, saudaraku. Bawa. Karena kalau tidak, mereka bisa binasa. Kata firman Tuhan, saudara. Jadi yang dibutuhkan adalah sebuah kehidupan anak-anak Tuhan yang bekerja untuk tuaian-tuaian itu. Sekali lagi saya mau sampaikan, saudara dan saya dipanggil untuk bekerja bagi tuaian saudaraku. Saudara pernah enggak punya karyawan? Atau punya saudara, ya karyawan lah, atau saudara lah yang bekerja dalam sebuah instansi atau perusahaan. Apa yang terjadi kepada kehidupan karyawan yang tidak mengerjakan pekerjaannya? Apa yang terjadi pada saat seorang pegawai tapi tidak mengerjakan pekerjaannya, saudara? Apa yang saudara akan lakukan kepada karyawan saudara yang saudara sudah berikan tugas, kepercayaan, tapi dia tidak mengerjakannya, saudara? Saya rasa surat peringatan akan terbit. Betul? SP1 akan keluar. SP2 akan keluar. Bukan sekolah pemuritan, bukan. SP3, ya udah, mohon maaf mungkin kamu tidak cocok kerja di sini. Ini gajimu terakhir, silakan cari kerja yang lain. Kenapa? Karena tidak bisa dipercaya. Saya merasakan bahwa Tuhan kita pada saat dia datang, kata firman Tuhan, dia mau mendapati kita sedang apa? Bekerja. Amin saudara? Sedang bekerja. Jadi dalam pelayanan kita saudaraku, kita mendorong semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan lagi berpikir hanya untuk kesenangan dan kekayaan dunia, saudara. Tapi mulailah bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Mulailah terlibat bekerja di ladang Tuhan. Mulailah terlibat mengurus jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mulai dari satu orang. Kembangkan. Mulai bawa anggota keluarga kita beribadah. Papa, mama, mari kita beribadah, Pak. Tunjukkan kepada mereka bahwa saudara sudah mengalami perubahan. Saudara menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat. Tidak lagi melawan orang tua. Orang-orang tua tidak lagi sembarangan kepada anak-anaknya dan juga istri atau suami. Dalam takut akan Tuhan, membawa seluruh anggota keluarga untuk mengalami Tuhan. Itu tugas kita, saudara. Amin, saudaraku. Ya kan, firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini yang dibutuhkan adalah pekerja. Masalahnya bukan pada tuaian. Tuaian sudah cukup sangat menguning dan siap untuk dituai. Apa itu tuaian? Jiwa-jiwa maksudnya, saudara. Ya. Jiwa-jiwa yang harus kita tuai, kita bawa kepada Tuhan, saudaraku.
Jadi Tuhan menghendaki memanggil saudara dan saya untuk semua kita, yuk bergandengan tangan, bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Yesus akan segera datang, kata firman Tuhan. Apa yang akan kita persembahkan kepada Dia kalau bukan kehidupan kita? Saya mau beritahu Pak, Ibu, Saudaraku, Tuhan tidak butuh uang kita loh. Enggak. Tuhan cari hati kita, bukan uang kita. Kalaupun Dia suruh kamu kasih, kita kasih persembahan persepuluhan, persembahan khusus, bukan untuk Dia itu, Dia butuh duit lalu bisa beli-beli. Bukan. Dia punya semua alam semesta, miliaran bintang-bintang di angkasa sana, saudara. Langit dan bumi semua punya kemilikan, punya Dia, saudaraku. Dia tidak butuh apa-apa dari kita. Dia hanya butuh ketaatan kita. Yang percaya katakan, amin. Itu saja. Jadi pada saat kita berjumpa dengan Dia nanti, saudaraku, kita hanya bisa mempersembahkan apa yang sudah kita kerjakan bagi Dia. Mari bekerja di ladang Tuhan. Amin, saudara. Mari bergandengan tangan kita. Bawa semuanya jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Untuk mereka masuk kepada kehidupan kekekalan seperti yang Tuhan bilang, saudara. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa kita di sorga. Kita membaca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, guru artinya Rabi itu. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Kadang-kadang kita melihat mau menghakimi orang, saudara. Ada orang yang cacat tubuhnya, saudara. Siapa yang berbuat dosa itu? Bapaknya kah atau anaknya itu? Gak usah begitu-begitu. Amin, saudara. Gak usah menghakimi, gak usah berbicara tentang hal-hal itu, saudara. Memang ada akibat yang terjadi akibat dosa. Memang ada. Tapi tujuan Tuhan bukan berbicara tentang itu. Tujuan Tuhan berbicara bagaimana Tuhan dinyatakan kepada kehidupan orang itu. Amin, saudara. Coba perhatikan ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Amin. Ayat 4 baca sama-sama 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5 perhatikan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Artinya apa? Setelah aku terangkat dari dunia, kembali ke sorga. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Betul? Matius 5 kan? Ya. Jadi kitalah yang menjadi terang. Kitalah yang menjadi garam. Ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Nah, ini bukan untuk ditiru ya. Nanti saudara doakan orang buta, saudara bilang, aduk-aduk, ya nanti marah orang. Ini bukan untuk ditiru cara, ini cara Tuhan waktu itu. Caranya berbeda-beda. Ya, kita Tuhan perintahkan letakkan tangan atas orang sakit, oke? Ya kan? Tapi ada juga hamba Tuhan yang lain. Beda-beda caranya, tapi jangan ditiru. Saudara pernah dengar Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth ini orangnya keras. Memang dari anak yang keras, keluarga yang keras. Cara dia mendoakan itu agak sedikit ekstrim. Ya. Siapa yang sakit perut di sini maju ke depan? Majulah yang sakit perut. Kamu percaya bahwa Tuhan menyembuhkan? Percaya, Pak. Puah, pukulnya perut. Tapi sembuh. Ya. Kamu sakit kepala Pak. Makin sakit kepala orang kalau kita gitu. Tapi itu model dia, jangan ditiru, amin.
Karena ada orang Indonesia, hamba Tuhan, saya dengar, dia tiru model Smith Wigglesworth, ya kan? Ada kanker tumor di perutnya. Kamu percaya Tuhan sembuhkan? Percaya. Puah, ditendangnya saudara, terpental orang itu, ya kan? Akhirnya tidak bernapas lagi, dituntut dia ke polisi. Jadi bukan itu maksudnya, bukan tiru-tiru. Amin saudaraku. Itu cara Tuhan bekerja waktu itu, ya. Tapi kita diperintahkan apa? Tumpangkan tangan atas orang sakit. Oke? Amin. Ya. Nanti saudara ludahin orang pula, enggak ya? Lalu dia mengoleskan pada mata orang buta tadi, ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Wah nih, Siloam. Ada yang kerja di rumah sakit Siloam? Artinya apa? Yang diutus. Siloam itu yang diutus. Jadi kalau kamu bekerja di rumah sakit Siloam, berarti kamu utusan Tuhan ada di situ. Amin, saudara. Oke, jadi berkat di situ. Amin. Ya. Mana si Repi? Saya dengar dia kerja di situ, ya. Jadi berkat. Tapi begini maksudnya. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya kembali dengan matanya sudah melek. Sembuh gak? Sembuh. Jadi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita, enggak usah kau berbicara tentang mau menghakimi orang, siapa yang berbuat dosa, siapa yang berbuat salah, saudara. Tetapi nyatakanlah kemuliaan Tuhan. Doakan dia, beritakan tentang keselamatan, usir setan-setan di dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan Tuhan kepada hidup orang itu, amin. Itu tugas kita. Tapi ada yang menggelitik saya yang harus kita pegang baik-baik, saudaraku. Saya mau sampaikan kepada kita. Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Yuk kita baca. Ayat 4. Ayat 4 katanya apa? Kita harus mengerjakan apa? Pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Apa maksudnya? Saudaraku yang terkasih. Halo, apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak seorang pun lagi bisa bekerja. Saudara, selagi waktu ini masih ada, selagi nafas masih Tuhan berikan bagi kita, selagi Yesus belum datang ke dunia ini, saudaraku, ini adalah masa di mana kita harus bekerja. Amin, saudara. Amin, saudara. Selagi siang, karena akan datang malam. Atau mungkin kita sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara. Atau mungkin Yesus segera datang, akan datang, sudah datang. Kita tidak punya waktu lagi. Selagi waktu ini masih ada, kerja yuk. Ayo mari kerja bagi Tuhan. Kumpulkan harta kita di sorga. Doakan orang-orang, bawa kepada Tuhan. Amin, saudara. Kan Dia berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata firman Tuhan, kata Yesus. Pekerjaan Bapak. Loh, Bapak bekerja kah? Bagaimana caranya Dia bekerja? Dia bekerja. Turun ke dunia ini. Ya kan? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa yang dikerjakan Bapak, hati dan pikirannya untuk keselamatan jiwa-jiwa, kita juga harus mengerjakan pekerjaan Dia, kata firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh, saudaraku. Ya. Jangan egois dan mementingkan diri sendiri, amin. Amin, saudara. Jangan puas diri, amin. Bawa yuk keluarga kita kepada Tuhan. Ya. Supaya semuanya beribadah kepada Tuhan. Selagi waktu masih ada. Selagi masih siang. Karena akan datang malam, kita tidak lagi bisa bekerja. Karena semua sudah gelap. Sudah bukan waktu untuk bekerja lagi. Firman Tuhan yang bilang. Jadi kita harus menyelesaikan pekerjaan Bapak kita, yaitu
keselamatan jiwa-jiwa. Saudaraku, ini tugas kita. Katakan sama-sama, ini tugas kami. Ini tugas saya sebagai gereja Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita harus mengerjakan. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi saya beritahu, firman Tuhan sudah kita pelajari. Kalau orang tidak menerima Yesus, tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan di sorga, dia akan masuk ke dalam lautan api itu. Dan itu selama-lamanya dia di situ. Apa enggak mengerikan, saudara? Ya. Jadi Yesus berkata bahwa makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Maka pekerja-pekerja harus menuainya. Siapa pekerja-pekerja? Saudara dan saya. Kita membaca Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai ayat 36. Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ini waktu siang mereka dalam perjalanan misi, saudaraku. Ya, Yesus duduk di pinggir sumur itu, saudara, dan dia menyelamatkan perempuan apa itu, ya, yang berdosa itu, saudara. Ya, dan murid-muridnya cari makan, saudaraku. Ya, dan Tuhan, ya, mereka datang membawa makanan dan dia berkata, Rabi, guru, makanlah. Ayat 32 apa katanya? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Hah? Mereka bingung. Tadi kan kita nggak punya makan, nggak punya makanan. Kok dia bilang ada makanan yang kita tidak tahu? Yesus ini makan sendiri kah? Aduh, mereka bingung, saudara. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Sama-sama, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu menjadi makanannya. Dia lebih berbahagia melakukan apa yang Bapa inginkan, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dia tidak bermasalah dalam masalah makanan-makanan jasmani. Bukan dia tidak makan waktu dia jadi manusia, saudaraku. Tetapi artinya bahwa ada hal yang terlebih penting dari sekedar sebuah makanan untuk perut. Tetapi makanan yang terlebih penting adalah bagaimana kita mengerjakan apa yang Bapa inginkan, saudara. Itu menjadi makanan kita. Tahukah saudara, pada saat kita melakukan penginjilan, jiwa-jiwa diselamatkan, mendoakan orang, memuridkan orang, aduh rasanya kita bersuka cita sekali. Apalagi pada saat dia nangis terima Yesus, saudara. Dia mengangkat tangannya, memberi diri dibaptis. Wow, namanya tercatat di sorga. Kita bersuka cita, saudara. Ya, itulah menjadi makanan, kata Tuhan Yesus. Ayat 34 dan 35, perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, makananku, sudah ayat 35 ya, perhatikan. Bukankah kamu mengatakan apa? 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan apa? Buah untuk apa? Untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Yang percaya katakan, amin. Kamu mengatakan 4 bulan lagi baru tiba musim menuai. Kamu mungkin mengatakan, nanti sajalah, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Mereka masih keras hati. Tuhan bilang apa? Lihat sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit, kata firman Tuhan. Ya, mari kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus. Kita melakukan bersama-sama sebagai gereja Tuhan
Karena detak jantung Tuhan adalah apa? Selamatkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Jadi dimanapun saudara ditempatkan Tuhan bekerja, ada tujuan Tuhan di situ. Ada tujuan Tuhan di situ. Saudara sebagai guru, ada tujuan Tuhan di situ. Untuk lewat hidup saudara, ada keselamatan terjadi. Amin, saudara. Itu yang harus kita pahami. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Mengumpulkan buah untuk hidup kekekalan kita. Jadi saya mau beritahu Pak, Ibu Saudaraku yang terkasih, dengarkan baik-baik. Kehidupan manusia yang sekarang yang kita hidupi ini, saudara, terhubung untuk kekekalan kita. Terhubung. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata apa? Kumpulkanlah hartamu di sorga, bukan di bumi. Jadi manusia ini sedang bekerja, saudara, mengumpulkan hartanya, terhubung dalam kekekalan. Kalau dia seorang anak Tuhan, bekerja mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan, menghidupi firman Tuhan, semuanya sedang dia lakukan untuk Tuhan, dan hartanya terkumpul di sorga. Investasi kekekalan ada di sorga, bukan di bumi. Hari-hari ini orang menjerit, bukan? Ya kan? Menjerit. Orang kaya kehilangan banyak. Sama kaya miskin hari-hari ini, semua sedang terjepit. PHK besar-besaran, orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang banyak duit stres, saudara. Ya, mall ditutup waktu itu, sekarang bisa dibuka tapi terbatas. Sama saja orang tidak mau lagi ke situ. Paling sedikit-sedikit saja orang. Anjlok penghasilan, utang gede, gak bisa dibayar. Banyak yang tutup. Orang sedang menjerit hari-hari ini. Dan firman Tuhan memperlihatkan dunia ini semakin parah nanti ke depan. Sebelum kedatangan Yesus, saudara. Tapi sebelum kedatangan Yesus, ada penuaian jiwa-jiwa yang besar. Itu yang Tuhan janjikan. Coba pandang, lihat. Dalam keadaan yang sekarang ini, saudara, sepertinya orang ketakutan, ya kan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sesungguhnya, disinilah waktu kita memberitakan bahwa harapan kita yang sesungguhnya hanyalah pada Yesus. Bahkan hari-hari ini gereja pun banyak tutup, Pak, Bu, saudaraku. Orang-orang tidak kebaktian lagi, hanya lewat live streaming. Lewat live streaming sangat berbeda dengan pertemuan seperti ini. Ada orang yang live streaming, saudara, ikut ibadah sambil makan kacang atom dan minum, apa itu namanya? Minum apa itu? Coca-Cola. Ya kan? Pergi bolak-balik. Rasanya agak beda. Saya beberapa kali ikut live streaming, beda kok. Saya harus paksa diri saya. Mari bangkit berdiri, kata pemimpin pujian. Saya pun harus bangkit berdiri. Mengikuti, baru kita mengalami sesuatu. Tapi kadang-kadang kita agak susah. Lebih banyak menonton jadinya. Betul, saudaraku? Ya, memang kita harus waspada. Perhatikan protokol kesehatan. Jaga kita, saudara, hidup kita. Tapi kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Amin, saudara? Amin, saudara? Ya kan? Tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Jadi apa yang dimaksudkan mengumpulkan buah untuk kekekalan kita? Jadi harta dunia ini tidak menjamin kehidupan kita lagi, saudara. Yang menjamin kehidupan kita adalah Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudara. Yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, Tuhan Roh Kudus yang bersama dengan kita, yang membuka jalan bagi segala sesuatu untuk penyelesaian masalah keuangan, pergumulan kita, rumah tangga kita, hanya kekuatan Tuhan.
Jadi kita hanya perlu bekerja dengan sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Kumpulkan hartamu di sorga. Ini waktunya Tuhan mengingatkan kepada kita. Bekerja. Bekerja bagi Tuhan. Bekerja. Suami istri, saya beritahu, bawa keluargamu Pak, saudaraku, untuk menghidupi firman. Jangan kamu jadi ribut hanya gara-gara uang. Ada suami istri cekcok melulu gara-gara kebutuhan hidup, berkelahi, ribut masalah uang. Saya pernah dengar seorang anak, dia bercerita, Bang, tolong doakan keluarga saya. Kenapa? Saya stres tinggal di rumah. Kenapa? Karena hampir setiap hari papa mama saya cekcok, ribut hanya gara-gara uang, masalah sepele. Kadang-kadang Bang, masalah uang 10.000 pun mereka bisa ribut. Sepertinya lebih berharga uang 10.000 daripada kasihnya kepada pasangannya. Itulah keadaan dunia, saudara. Saya beritahu, bawa keluarga kita kepada Tuhan supaya walaupun kita sedang diproses dalam masalah keuangan, kita tetap bersuka cita. Amin. Suami istri tetap harmonis. Amin. Amin, saudara. Sudah berapa kali saya menyaksikan ini kepada saudara pada saat kami tidak punya apa-apa, saudara. Kami tetap melayani bersama. Kalau harus jalan kaki, kami jalan kaki. Walaupun air mata keluar. Dan saya tidak mengadu kepada saudara tentang apa yang saya alami. Walaupun mungkin saya berhak menggunakan apa saja yang ada di gereja, termasuk keuangan untuk kebutuhan pendetanya. Tapi ada batas-batas mana yang boleh kami gunakan, mana yang tidak. Air mata keluar, tapi suami istri tetap melayani. Amin. Amin, Gempor. Begitu. Ya. Amin, suami istri. Ada pasanganmu di sebelahmu, kasih senyum yang manis bagi dia, katakan I love you darling. Kita melayani Tuhan sama-sama. Amin. Ya. Jangan lagi ribut-ribut, amin. Perselisihan itu membuat kerenggangan. Memang bisa terjadi perselisihan, tapi jangan membiarkan itu terus-menerus terjadi. Semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin kecil. Luar biasa. Tuhan memberkati kita, amin. Saudaraku, itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Kumpulkan buah kita untuk kekekalan. Apa itu? Jadi apa yang dimaksud buah untuk kekekalan? Saudara, apa hubungannya dengan ayat di atas tadi? Tuaian jiwa-jiwa. Itu buah-buah untuk kekekalan kita. Sudahkah kita bekerja? Sudahkah ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan? Sudah, Bang. Ada satu jiwa saya menangkan bagi Tuhan. Siapa itu? Suami saya. Bukan itu maksudnya. Bukan jiwa, jiwa-jiwa, amin. Kalau satu jiwa nanti urusan lain itu. Tapi kita tidak boleh memanfaatkan pernikahan untuk tujuan menyelamatkan. Jangan, itu bahaya. Ya, amin, saudara. Baik, saudaraku. Jadi saudara, yang perlu kita miliki adalah sebuah belas kasihan. Tadi Matius 9 ayat 36, tolong dibukakan di depan Matius 3 ayat 26. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh apa? Oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada belas kasihan. Sekali lagi katakan sama-sama apa? Belas kasihan. Coba mulai rubah cara pandang kita terhadap jiwa-jiwa, bahwa mereka perlu diselamatkan. Ada belas kasihan.
itulah yang akan menggerakkan kita untuk kita membawa mereka kepada Yesus. Ada belas kasihan. Minta hari ini kepada Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa Tuhan, kepada papaku, mamaku yang belum mengenal Tuhan. Mereka masih hidup dalam penyembahan berhala. Mereka masih hidup dalam perdukunan-perdukunan. Tuhan, aku mau mereka bertobat. Doakan saudaraku, minta belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Saudara jangan bangga ya. Tolong dengarkan ya, ini sedikit saya teringat. Jangan bangga ya, saudara dapat harta tetapi mengandalkan kekuatan-kekuatan kegelapan. Jangan bangga, saya beritahu jangan bangga. Iblis memang bisa kasih kekayaan loh. Jikalau kamu menyembahku, aku akan memberikan itu kepada kamu. Betul nggak waktu pencobaan Tuhan Yesus, ya kan? Sembahlah aku, maka dunia ini akan kuberikan. Kegelapan, kuasa kegelapan bisa kasih kekayaan Pak, Bu. Jadi jangan bangga kalau ada sebuah keluarga mendapatkan sebuah kekayaan saudara, itu dengan kuasa-kuasa kegelapan, perdukunan saudara. Selamatkan mereka, sampaikan, doakan sungguh-sungguh. Rela berpuasa, tersungkur di kaki Tuhan hanya untuk berdoa, Tuhan selamatkan orang tuaku. Selamatkan keluargaku, ada belas kasihan. Kalau mereka sudah meninggal, gak ada waktu lagi Pak, Bu, saudaraku, untuk berdoa bagi mereka. Oke? Sudah selesai. Tidak ada umur lagi di situ. Jadi jangan ucapkan selamat ulang tahun kepada Papa yang sudah meninggal ya. Selamat ulang tahun Pak. Padahal papanya sudah meninggal. Saya pernah kasih tahu sama saudara saya, saudara kita, kok kamu bilang selamat ulang tahun bro? Kepada papamu sudah meninggal. Oh iya Bang? Iya. Karena sudah selesai. Kalau ulang tahun berarti pertambahan umur, betul? Ya kan? Udah, paling hanya mengenang. Waduh, saat ini kalau mamaku masih hidup, dia berulang tahun ke 99 tahun. Nah, begitulah paling, ya kan? Tapi jangan ucapkan selamat ulang tahun ya, amin saudaraku. Ya, karena sudah selesai. Karena waktu kita sudah habis dengan dia. Jadi ini waktu untuk kita bisa, selagi dia masih ada, beritakan, doakan, selamatkan, bawa kepada Tuhan, bawa beribadah. Karena itu tugas kita. Amin saudara. Ya, penuhi dengan belas kasihan. Ya, yang terakhir, ayat terakhir yuk. Apa yang perlu kita lakukan dalam tugas untuk menuai jiwa-jiwa saudara? Matius 10 ayat 1. Ayat terakhir kita baca, kita mau berdoa bersama. Matius 10 ayat 1, kita baca bersama-sama dari depan. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk apa? Melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yang percaya katakan, amin. Di dalam diri saudara dan saya ada kuasa yang sudah Tuhan berikan. Siapa kuasa itu? Roh Kudus Tuhan dalam hidup kita. Jadi kuasa yang kita miliki saudara untuk apa? Untuk mengusir setan-setan yang coba mengganggu kehidupan manusia ini. Di dalam nama Yesus pergi. Setan apa yang coba mengganggu keluarga kita? Pikirkan, coba renungkan, Tuhan apa ini? Apa ini? Roh jahat apa ini? Dalam nama Yesus yang mengganggu orang tuaku, roh setan apapun, ya kan? Mungkin terjadi hal-hal yang tidak baik. Usir dalam nama Yesus. Lalu apa? Lenyapkan segala penyakit. Jangan takut-takut. Tumpangkan tangan atas orang. Doakan. Jangan takut. Doakan. Doakan saja. Ya. Jangan takut. Tuhan yang berdaulat, amin. Saya pernah
hampir tidak mau lagi mendoakan orang kalau sakit. Tapi Tuhan tegur, gak urusanmu itu. Kenapa? Karena beberapa kali saya doakan orang sakit, saudara, udah parah. Terjadi memang mujizat Tuhan, kesembuhan yang luar biasa. Sembuh dia selama-lamanya. Alias apa? Tuhan bawa dia ke surga. Aduh, bagaimana ini Tuhan, aku berdoa kok mati? Gak urusanmu. Penting lakukan saja. Beberapa waktu lagi doa, mati lagi kabarnya. Tapi puji Tuhan dia sudah terima Yesus, betul? Sudah dilayani. Ya, mohon pengampunan dosa. Ya sembuh, betul gak? Sembuh. Itu sembuh gak? Sembuh. Sembuh yang tidak sesuai dengan logika kita. Tapi di mata Tuhan sembuh, dia berbahagia di situ. Tetapi ada yang disembuhkan, puji Tuhan saudara. Ya kan? Jadi kita hanya tugas lakukan saja. Jadi pada saat saudara menginjili orang, berdoa, doakan saja orang sakit. Jangan takut, amin saudara. Teman di sekolah, teman di kampus, di tempat pekerjaan, keluarga yang sakit, doakan. Kalau dia jauh di luar kota, ya kan, lewat video call atau lewat handphone, ya kan, doakan di situ dalam nama Yesus. Jangan takut. Oke? Karena itu sudah Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Siap bekerja di ladang Tuhan, amin? Ya, siap kumpulkan buah kekekalan kita, amin? Saudaraku, ya, kita bekerja, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan. Kalau kita belum tahu menjelaskan bagaimana keselamatan itu, saudara, bawa saja dia ke gereja untuk dia mengalami Tuhan. Doakan, berlutut ke hadapan Tuhan, saudara, supaya Tuhan jamah dia, saudara. Nanti Tuhan akan menjamah hidupnya dan dia akan mengalami pertobatannya. Amin, saudara. Tapi saudara harus berkembang, harus kuasai firman juga, betul? Ya kan, supaya bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya.